Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini kita masih berada di pelajaran kelima, yaitu dengan tema Rasulullah idolaku dengan subtema kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa dengan harapan semoga tambah ilmu kita serta diberikan pemahaman yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Setelah kalian melihat video ini, diharapkan kalian bisa memahami serta bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir dari 25 Nabi dan Rasul, dan tidak ada Nabi dan Rasul sesudahnya. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, yang juga bertepatan dengan tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir sudah dalam keadaan yatim. Abdullah ayahnya telah lebih dahulu wafat, sedangkan Nabi Muhammad SAW waktu itu masih dalam kandungan ibunya, kira-kira masih berusia 2 bulan. Abdullah bin Abdul Muttalib sebagai ayah tidak meninggalkan harta benda yang banyak yang akan diwarisi putranya. Abdullah hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Muhammad yaitu bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Nabi Muhammad SAW pada masa bayi diasuh oleh Halimah. Setelah usia lebih kurang 2 tahun, Halimah menyerahkan kembali Muhammad SAW kepada Aminah. Pada masa kanak-kanak, Muhammad kecil selalu diajak pamannya Abu Thalib mengembala kambing. Ia senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan. Karena itu, paman Muhammad sering menyebutnya si cerdas yang lincah dan baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras, dan sangat jujur, sehingga ia diberi julukan An-Amin, artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya saat itu adalah berdagang ke negeri Syam. Ia membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya bernama Khadijah. Karena kejujuran Muhammad, Khadijah jatuh cinta kepadanya. Khadijah akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Pada usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi Rasul, berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah terhadap berhala. Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan berkhalwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat digunakannya adalah Wahira, kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah. Dia lakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba. Pada hari ke-17 dari bulan Ramadan saat itu, Muhammad SAW mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan peristiwa itu, di saat aku sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampiriku, seraya berkata, "Bacalah." "Aku tidak dapat membaca," jawabku. Malaikat lalu memelukku hingga aku merasa bahwa kematian sedang menghampiriku. Ia melepaskan diriku lalu berkata lagi, "Bacalah." "Aku tidak dapat membaca," kata Nabi Muhammad. Ia kembali memelukku lagi hingga aku merasa kematianku tiba. Kemudian ia melepaskan diriku sambil berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Aku lalu mengucapkan kata-kata yang dituntunkan malaikat Jibril itu, hafal seolah-olah tertulis dalam hatiku.
setelah wahyu pertama yang diturunkan kepada Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan berbagai rintangan. Dakwahnya sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh. Dan Nabi Muhammad SAW selain terkenal jujur dan bermaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi dan Rasul penutup, tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi, maka sering disebut dengan Khatamun Anbiya, yang artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Pelajaran yang perlu dipetik bahwa Muhammad SAW lahir bertepatan pada tahun Gajah atau tahun 571 Masehi. Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Di waktu kecil sering membantu mengembala kambing. Pada usia muda rajin bekerja dan tangguh, Muhammad SAW terkenal sebagai orang jujur dengan gelar Al-Amin. Muhammad pada usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran di Gua Hira. Cinta dan sayang pada anak yatim, dan Muhammad adalah Khatamun Anbiya, yaitu penutup para nabi dan rasul atau rasul terakhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian pertemuan kali ini, semoga membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.